Itu atau slide-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akan segera memulai webinar ini dengan seksama kepada semua hadirin. Kita akan sambutan langsung dari MC. Mari dipersilakan untuk MC. Halo. Sal. Oh, semutna teka pencet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Perkenalkan, Aryadi dari Public Relation kelas B. Apa kabar semuanya? Baik. Semoga ya, kita harus menjaga kesehatan di masa pandemi seperti ini. Yang terhormat Ibu Nela Widya Stuti, SOSOS, MI, KOM. Yang terhormat para narasumber sekalian, antara lain Diego Aulia Pratama dan Sabella Melody Sanggita. Serta yang terhormat peserta webinar pada malam hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menambah ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Amin. Webinar ini mengusung tema fokus lindungi diri di masa pandemi. Berikut ini saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama ada pembuka, yang kedua ada sambutan, yang ketiga ada pemaparan materi oleh penalisis sekaligus diskusi dan tanya jawab. Kemudian yang terakhir ada penutup. Selanjutnya sambutan kepada Ibu Nela Widya Stuti. Barangkali ada yang ingin disampaikan? Tidak ada. Siap. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu pemaparan materi oleh penalisis sekaligus diskusi dan tanya jawab yang dipandu secara langsung oleh Arik Ilman. Silakan kepada Arik Ilman. Halo teman-teman. Kita langsung mulai saja ya untuk webinar hari ini yang akan segera dijelaskan oleh Sabella dan Diego. Ayo, dari mulai pertama. Ya, halo, ada suaranya. Ada. Oke. Pertama-tama, makasih buat teman-teman yang udah mau gabung di tugas UAS ini, di webinar kali ini. Makasih banget. Nah, di sini kami bakal ngejelasin itu yang udah disebutin tadi sama MC kami, yaitu fokus lindungi diri, keluarga, dan lingkungan terdekat, yaitu tentang virus COVID-19. Jadi, kenapa kita ngambil tema virus COVID-19 ini? Karena sekarang kan lagi makin ya virus COVID itu, apalagi sekarang udah ada gelombang kedua gitu kan, dengar-dengar sekarang udah sekarang PSBB lagi gitu kan, sampai 25 Januari kan, kalau nggak salah, ya nggak sih? Iya Kak, iya Kak. Nah, coba Arik slide-nya. Nah, di sini ada beberapa gejala infeksi virus corona, yaitu yang pertama demam, kelelahan otot, dan nyeri otot. Terus yang kedua ada batuk kering, terus yang ketiga diare, mual,
Terus yang keempat ada kesulitan bernafas atau sesak nafas, karena kan virus COVID itu nyerangnya ke pernafasan atau ke paru-paru ya, jadi lebih ini gitu, lebih rentan gitu kena gitu. Terus yang keempat ada biasanya yang terkena COVID itu yang usianya udah lanjut, karena rentan banget yang udah usianya lanjut, rentan banget terkena penyakit. Jadi sekarang banyak banget yang meninggal gara-gara COVID itu umurnya di atas 40 ke atas gitu. Terus ini ada atau memiliki riwayat penyakit yang lain. Jadi misalnya di apa ya? Misalnya kayak kita udah ada penyakit paru-paru gitu kan. Paru-paru gitu. Misalnya apapun gitu. Terus kita ketimpa lagi sama virus COVID, jadi makin nambah gitu. Udah ada penyakitnya di tubuh, terus terpapar lagi virus COVID gitu. Arik itu apa, Arik? Aduh ini pada jahil yang ikut webinar, ya Allah Gusti. Nah, terus yang selanjutnya ada kurang lebih 15% pasien mengalami sindrom gangguan pernapasan akut yang tadi. Terus saat ini terjadi cairan memenuhi paru-paru dan bisa berakibat fatal. Jadi kalau misalnya udah kerasa banget, kalau misalnya udah, wah ini sesak nafas atau nggak enak, badan nggak enak gitu, segera ditindaklanjuti ke tenaga medis gitu. Terus selanjutnya ada mengalami gangguan, bentar dulu belum, mengalami gangguan pada perut dan kehilangan nafsu makan ya. Kalau misalnya orang yang terpapar COVID-19 itu biasanya nafsu makannya hilang gitu. Ini aku ngejelasin bukan karena aku paham ya, karena ya yang aku tahu aja gitu. Jadi kalau misalnya ada salah maaf gitu. Terus boleh selanjutnya ngerokok, Kak? Boleh Kak, silakan Kak. Oke, Kak. Makasih ya, Kak. Slide selanjutnya, Rik. Nah, di sini ada bagaimana coronavirus itu dapat menyebar, yaitu orang yang terinfeksi dapat menyebarkan virusnya kepada orang lain yang sehat, itu melalui droplet atau percikan cairan kayak misalnya batuk atau bersin. Itu biasanya kan kalau misalnya nggak pakai masker gitu ditutup aja gini kan pakai tangan gitu kan, itu kan kurang efektif ya. Jadi sebisa mungkin biasanya pakai tisu gitu kan disimpan di telapak tangan atau pakai masker gitu supaya si virusnya enggak nyebar kemana-mana. Terus ada kontak dekat dengan orang yang terinfeksi. Misalnya kita lewat nih lewat dekat rumah, ternyata tetangga kita itu ada yang terinfeksi virus corona tapi kita nggak tahu. Terus sebelumnya kita udah ngobrol, udah jabat tangan, udah ngobrol. Nah terus tiba-tiba kerasa gitu kita kenapa-napa, ada gejala apa sih yang tadi aku udah jelasin, kayak sesak nafas atau demam atau batuk kayak gitu, itu biasanya langsung ditindaklanjuti aja. Terus inget-inget aja tadi ternyata ketemu sama ini nih, ternyata dia kena virus corona gitu. Jadi hati-hati gitu. Terus adik slide-nya. Terus kontak dengan permukaan benda atau barang yang terkontaminasi. Misalnya kayak HP, terus uang, kayak gitu-gitu kan harus harus selalu rajin cuci tangan deh pokoknya. Kayak HP kan biasanya kita habis megang HP, megang uang gitu kan. Sebisa mungkin sering-sering cuci tangan gitu. Terus slide selanjutnya. Nih. Ini mau dijelasin sama aku atau sama Diego? Boleh, sama aku boleh. Slide selanjutnya kita akan membahas 3 hal yang harus diketahui tentang COVID-19. Yang pertama, cara mengurangi risikonya.
Contohnya seperti menjaga kebersihan, sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Kita juga harus cari informasi yang benar tentang COVID-19, harus selalu mengikuti informasi terbaru dari para ahli atau dari para orang-orang yang Iya. paham dengan virus ini. Harus up to date gitu ya. Update dong. Yang perlu dilakukan saat sakit, segera kontak sarana kesehatan untuk berkonsultasi lebih lanjut agar kita takutnya kita nggak sadar gitu kan, kita tuh udah positif tapi kita masih tidak sadar, takutnya malah menyebarkan pada orang lain, apalagi orang-orang yang ada di rumah, keluarga, orang-orang terdekat. Takutnya kan kasihan gitu, yang harusnya nggak kena malah jadi kena. Ya betul, soalnya zaman sekarang mah kayaknya teh apa ya bahasa Sundanya teh hare gitu. Ah biarin aja gitu kan ya. Kalau sekarang mah udah Takutnya terkenal COVID juga. karena malas-malesan malah jadi ngerugiin sendiri kan. Iya betul. Selanjutnya, lanjutin aja. Yang selanjutnya 7 langkah untuk mencegah penyebaran virus corona. Yang pertama, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang kedua, tutup mulut dengan tisu atau bagian dalam siku saat batuk atau bersin. Selanjutnya, tinggal di rumah saat merasa kurang enak badan. Mungkin contohnya kayak isolasi gitu ya. Jadi kalau misalnya merasa sakit, mending diam di rumah dulu, jangan kemana-mana. Selanjutnya, hindari terlalu sering menyentuh mata, mulut, atau hidung. Kalau mau menyentuh bagian mata, mulut, hidung, sebaiknya cuci tangan dulu atau memakai hand sanitizer dulu. Selanjutnya, hindari tempat yang ramai atau kerumunan orang-orang, seperti pasar atau tempat-tempat yang ramai, sebaiknya dihindarkan dulu. Jika mengalami demam, batuk, dan sulit untuk bernafas, segera minum obat dan cek kesehatan. Takutnya kayak yang tadi saya bilang ya, takutnya karena malas, jadi tidak sadar, udah batuk, udah demam, saking cueknya jadi ngerugiin diri sendiri, takutnya kayak gitu. Jadi mending cek aja kesehatannya. Selanjutnya, mau dilanjut oleh Sabella. Boleh. Nah, yang selanjutnya ada segera ganti baju setelah berpergian atau beraktivitas di luar rumah. Nah, yang kayak tadi aku bilang, jadi kalau udah nyampe rumah itu jangan langsung kontak sama keluarga yang ada di rumah. Kalau sebisa mungkin itu langsung ganti baju, langsung mandi, baru boleh gitu kontak sama keluarga yang di rumah. Ini ada yang pertama, yaitu segera mandi dan ganti baju setelah beraktivitas di luar rumah ya. Jangan bersandar atau menyentuh apapun sepulang dari berpergian. Terus yang ketiga ada hindari kontak dengan keluarga atau orang di rumah sebelum mandi atau ganti baju yang tadi aku dijelasin. Selanjutnya. Sebaiknya juga bajunya kalau bisa langsung dicuci. Ya, benar. Direndam. Iya. Terus ini ada isolasi diri yang tadi Diego udah jelasin, yaitu untuk mencegah penyebaran virus corona. Jadi gimana sih caranya melakukan isolasi diri? Yang pertama ada tinggal dan melakukan aktivitas di rumah selama 14 hari atau 2 minggu. Yang kedua, menghubungi tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan melalui telepon untuk menghindari kontak langsung dengan pihak luar. Jadi kalau misalnya mau check up atau apa tinggal telepon aja gitu tanpa harus kita keluar dari rumah gitu. Terus pisahkan diri, gunakan ruangan sendiri dan menghindari penggunaan barang-barang bersama. Jadi alat makannya misah, alat mandi misah, pokoknya benar-benar isolasi deh di kamar gitu kan. Terus perhatikan sampah seperti tisu, bekas masker, terus cepat-cepat dibuang supaya sampah lain yang dalam tempat yang sampah-sampah lainnya enggak kecampur gitu. Terus sampahnya juga harus ketutup gitu. Terus yang terakhir ada pesan tanpa pertemuan. Ini ada di sini, pastikan tidak bertemu langsung dengan pengantar barang atau makanan, kayak misalnya lagi GoFood atau apa, mendingan jangan langsung kontak jangan langsung kita, biasanya kan kalau sebelum COVID itu, kalau misalnya kita pesan makan atau apa gitu kan,
Grab atau Gojek langsung ambil makanan. Kalau sekarang sih yang aku lihat biasanya suka disimpan di kayak pagar gitu, digantungin di pagar. Biasanya nanti tinggal diambil sama yang punya rumahnya. Jadi tanpa kontak langsung gitu. Terus Terus usahakan dulu sebelum mengambil barangnya mungkin disemprot dulu pakai hand sanitizer. Takutnya kan di motor atau di jalan kan udara kan menyebar melalui udara, takutnya menyebar gitu. Ya. Hati-hati ya, yang disemprot itunya plastiknya aja, jangan makanannya. Slide selanjutnya. Nah, ini ada stop panic buying. Kalian masih ingat nggak sih waktu pertama COVID lagi naik-naiknya banget? Itu bulan apa sih? Januari ya? Februari. Oh ya, Februari. Februari itu apa sih, ada berita orang-orang ngeborong di supermarket itu, wah parah banget. Sampai-sampai orang-orang lain yang pengen beli juga jadi nggak kebagian. Nah, di sini ada stop panic buying, itu jadilah pembeli yang bijak. Karena efek negatifnya di sini keuangan akan terganggu karena mengalokasikan dana saat ini untuk keperluan yang masih bisa dibeli pada suatu saat nanti. Jadi kalau misalnya mau beli apa-apa yang dibutuhin aja, kayak sebelum corona aja, nggak usah wah ini aku harus nyetok gitu, soalnya nanti nggak akan ada lagi, nggak gitu ya guys. Karena nanti juga pasti ada lagi gitu. Jadi tenang aja. Jadi kalau belanja seperlunya aja, yang kita butuhin aja. Terus untuk masyarakat dan negara akan menimbulkan inflasi atau kenaikan harga yang mengakibatkan masyarakat kesulitan untuk membeli barang kebutuhan. Nah, jadi kan kalau misalnya habis kayak masker, tiba-tiba harganya jadi naik karena kan saking langkanya ya, saking banyak yang ngeborong, jadi orang-orang susah belinya. Jadi harga naik pun, harga mahal pun mereka beli. Nah, jadi dampaknya tuh jadi ke situ gitu. Makanya stop panic buying gitu. Terus, apa yang bisa kita lakukan? Ini yang pertama yang udah aku tadi jelasin, belilah barang seperlunya, seperti sebelum adanya virus corona ya. Terus yang kedua, tidak menyebarkan informasi yang menimbulkan kepanikan pembelian. Terus yang ketiga, untuk para pedagang, jual barang dengan harga wajar dan normal. Berempatilah karena saat ini adalah masa darurat, bukan saatnya mengambil keuntungan setinggi-tingginya. Jadi jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kita semua kan memang lagi nurun ya. Ininya ekonomi lagi nurun gitu. Jadi ya sama-sama ngerti aja lah. Jangan sampai gara-gara selangka itu jadi dinaikin harganya. Jangan gitu ya. Itu tidak baik. Selanjutnya. Nah, ini ada mencegah penularan virus corona saat menggunakan transportasi umum. Ini yang pertama ada selalu cuci tangan setelah berpergian menggunakan transportasi umum. Selalu ya, jangan sampai kelewat cuci tangan. Karena sekarang udah banyak kok disediain ya di tempat-tempat makan atau sekarang di taman-taman, di pinggir-pinggir jalan juga udah disediain ya kan, tempat cuci tangan gitu. Terus yang kedua, hindari keramaian dan jaga jarak saat berada di transportasi umum, yaitu social distancing kan sekarang istilahnya. Jadi jaga jarak itu, jangan terlalu berdekatan. Yang ketiga ada jangan menggunakan handphone jika tidak penting gitu. Karena kan itu selalu kita kan nggak tahu ya tangan kita yang tadi aku udah bilang kotor gitu yang nyentuh handphone. Nanti dipakai lagi, dipegang lagi, megang ini, megang itu, udah deh pokoknya. Terus yang keempat ada jangan makan saat berada di transportasi umum. Karena kita kan nggak tahu ya, kalau di transportasi umum itu orang ada yang batuk, orang ada yang ini, itu kan nggak terbuka gitu udaranya. Jadi mengendap di situ-situ aja gitu. Terus nanti nempel ke makanan, nempel ke tangan gitu. Kita nggak tahu. Nah, makanya jangan makan saat berada di transportasi umum. Terus ini ada jangan berpegangan pada tiang jika terpaksa segera cuci tangan setelah turun. Kalau misalnya darurat banget bisa pakai sanitizer dulu gitu. Tapi setelah itu bisa cuci tangan gitu. Selanjutnya.
Mau dijelasin sama Diego nggak? Boleh. Selanjutnya kita akan membahas etika bersin dan batuk. Contoh yang pertama, tutup hidung dan mulut Anda dengan menggunakan tisu atau sapu tangan. Boleh seperti kain-kain yang lain, bisa menyiapkan kain sendiri untuk menutupi mulut saat batuk dan bersin. Jika tidak ada tisu, bisa gunakan bagian dalam siku Anda. Selanjutnya, segera buang tisu yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah. Selanjutnya, cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun, ataupun cuci tangan berbasis alkohol yang seperti hand sanitizer. Yang pasti, terakhir juga harus menggunakan masker. Jika kemana-mana itu harus. Selanjutnya, seberapa mematikan sih virus corona ini? Sampai sekarang masih belum ada obat yang bisa menyembuhkan dari penyakit COVID-19 yang disebabkan virus corona 2019 atau nCoV. Mungkin sekarang udah ada kabarnya ya yang pakai vaksin, tapi masih belum jelas juga karena vaksinnya masih ada pro kontra dari beberapa petinggi Indonesia. Orang-orang yang memiliki resiko tinggi dan bisa berakibat fatal jika terinfeksi virus corona ini adalah orang yang lanjut usia, yang di atas 40 atau 50 ke atas bisa, orang dengan masalah kesehatan, mungkin udah ada riwayat penyakit dulunya, terus sekarang kena COVID, mungkin lebih rentan terkena ya. Lanjut, perokok ataupun pengguna vape. Selanjutnya, kapan dan siapa yang harus menggunakan masker? Prioritas utama yang pasti itu orang yang sakit, pasti saat sering bersin dan batuk, orang sehat yang merawat atau berada di sekitar pasien COVID. Selanjutnya, menjaga lingkungan rumah tetap sehat agar terhindar dari corona. Contoh yang pertama, memasang air purifier. Air purifier memiliki kemampuan untuk menyaring udara dan membersihkannya dari virus, bakteri, dan jamur. Bersihkan rumah dan bersihkan diri. Pastikan Anda membersihkan bagian-bagian rumah secara menyeluruh, begitu juga dengan kebersihan diri. Lalu batasi tamu yang datang berkunjung. Apabila tamu yang datang akan memiliki keperluan yang tidak terlalu mendesak, tunda dan bertemulah di tempat lain di luar rumah. Jadi harus menjaga kebersihan rumah dan keluarga-keluarga yang ada di rumah juga ya. Selanjutnya, hindari berbagi barang-barang rumah tangga. Sebaiknya jangan pernah menggunakan barang-barang rumah yang bersifat pribadi secara bersamaan karena terlalu beresiko. Menjaga kebersihan makanan yang dikonsumsi. Memastikan kebersihannya sebelum dimasak dan kematangan makanan setelah dimasak untuk mengurangi risiko terkena virus corona. Selanjutnya, cara menggunakan dan melepas masker. Cara menggunakan yang pertama, cuci tangan sebelum menggunakan masker. Mau cuci tangan lebih baik, kalau misalnya mendesak boleh pakai hand sanitizer dulu. Saat menggunakan masker, pastikan tidak ada celah atau rongga antara permukaan wajah dengan masker, agar udara yang masuk tersaring oleh masker tersebut. Jangan sentuh bagian depan masker saat menggunakannya. Jika tak sengaja menyentuh, bersihkan tangan kembali dengan mencucinya. Lalu cara melepaskannya, lepas masker dengan mencopot tali dan menyentuh bagian belakang atau dalam masker. Lalu buang ke tempat sampah, lalu cuci tangan dengan air sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol. Selanjutnya mau dijelaskan oleh Isabella? Ya, boleh. Di sini ada upaya pencegahan COVID-19 dengan Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Yaitu yang pertama, makanlah makanan dengan gizi seimbang. Cukupi cairan dengan minum air putih minimal 2 liter per hari. Gitu. Terus yang kedua, olahraga dan istirahat. Olahraganya yang teratur dan istirahat yang cukup. Yang ketiga ada tidak merokok. Nih ya, buat yang ngerokok.
Yang keempat, menggunakan masker ketika sedang batuk atau pilek. Jadi pokoknya sekarang mah jangan lepas dari masker gitu. Selalu pakai masker, maskernya jangan lupa. Terus yang kelima, mencuci tangan dengan sabun atau antiseptik. Itu hand sanitizer. Terus masak makanan sampai matang sempurna. Karena kalau misalnya nggak sampai matang banget, masak itu kan masih ada kumannya ya. Jadi kalau matang kan si kuman-kumannya tuh mati gitu. Jadi sebisa mungkin masak makanan sampai matang sempurna. Yang selanjutnya ada menjaga kebersihan lingkungan. Beres-beres rumah yang rajin, selalu disapu, diempel gitu, dilap. Terus yang terakhir ada apabila terjadi demam dan sesak napas, hubungi fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasiankes terdekat untuk berkonsultasi gitu. Jadi kalau misalnya udah ada sesak nafas, pokoknya ada gejala-gejala yang udah disebutin tadi, gercep gitu ya. Kalau kata zaman sekarang mah gercep gitu, apa-apa harus gercep gitu kan. Nah, selanjutnya. Nah, siapa yang harus dilindungi? Lindungi dirimu sendiri, yaitu seringlah cuci tangan dengan sabun dan air bersih atau menggunakan hand sanitizer. Terus jangan menyentuh mata, mulut, hidung dengan tangan yang kotor. Jadi jangan lupa cuci tangan, selalu cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Yang ketiga, jaga jarak lebih dari 1 meter dengan orang lain. Terus ikuti sapaan tanpa sentuhan seperti namaste atau lambaian tangan daripada berjabat tangan gitu. Jadi kalau ketemu mas sekarang jangan salaman ya, jadi gini aja gitu. Terus lindungi orang-orang yang Anda cintai, yaitu saat bersin atau batuk, jangan menutup dengan telapak tangan, gunakan tisu dan segera buang ke tempat sampah atau gunakan bagian dalam siku gitu. Jadi yang ini nih kayak gini kan ya. Terus yang kedua, jangan pergi ke tempat yang ramai saat merasa sakit. Jadi mending di rumah aja deh kalau misalnya gak enak badan, udahlah di rumah aja gitu. Jangan maksain buat keluar apalagi nongkrong. Terus yang ketiga ada gunakan masker jika sakit atau sedang merawat orang sakit gitu. Terus lindungi komunitas Anda. Jika merasa sakit, hubungi tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan melalui telepon untuk berkonsultasi dan ikuti anjurannya. Yang kedua ada isolasi diri sendiri dan jaga jarak dengan orang dalam rumah. Gitu. Selanjutnya. Ini ada waktu penting CTPS atau cuci tangan pakai sabun. Nih, teman-teman bisa lihat ya di sini ada sebelum makan, gitu kan, setelah BAB, sebelum jamah makanan, terus ini apa lagi? Sebelum menyusui, setelah beraktivitas, pokoknya jangan lupa cuci tangan pakai sabun gitu. Selanjutnya. Nah, menyiapkan tempat kerja untuk mencegah COVID-19, yaitu jaga tempat kerja tetap bersih dan higienis. Jadi sebisa mungkin tempat kerjanya harus selalu bersih gitu kan, dan higienis. Yang kedua ada ajak rekan kerja untuk menjaga kebersihan lingkungan udara di tempat kerja. Yang ketiga ada selalu menghimbau untuk mencuci tangan secara teratur dan menyeluruh. Selanjutnya, berkonsultasi dan mengecek himbauan perjalanan dari pemerintah sebelum pergi untuk perjalanan bisnis gitu. Jadi apa sih kalau sekarang mah namanya teh rapid ya sama swab test. Nah, jadi kalau misalnya mau kemana-mana harus dites dulu gitu untuk memastikan kalau nggak ada virus COVID-19 gitu. Menghimbau pekerja yang sakit untuk tetap berada di rumah. Dan yang terakhir, melakukan teleworking atau work from home jika diperlukan gitu. Jadi sekarang mah apa-apa dari rumah gitu ya. Mau nggak mau. Next. Perlukah membatasi berpergian ke luar negeri?
Nih, WHO menyatakan tidak akan mengeluarkan imbauan bepergian karena merupakan kewenangan masing-masing negara. Dihimbau terus memantau status negara tujuan di aplikasi Safe Travel. Terus, bagi lansia yang menderita penyakit kronis atau sedang tidak fit, hindari bepergian ke daerah terdampak. Terus di sini ada, apa yang harus diwaspadai jika keluar negeri? Yang pertama adalah unduh aplikasi Safe Travel dari Kementerian Luar Negeri Indonesia. Terus simpan nomor KBRI di negara tujuan. Yang ketiga, jaga kondisi tubuh dan kebersihan selama di perjalanan. Lalu baca informasi resmi kondisi terkini di negara tujuan. Nah, selanjutnya vaksin jika diperlukan sebelum berangkat. Sekarang udah ada vaksin ya, udah ada katanya di Indonesia. Terus yang ke-6 ada jaga kondisi tubuh dan kebersihan selama di perjalanan. Yang terakhir ada sepulang ke Indonesia, karantina mandiri di rumah dan terpisah dengan anggota keluarga selama 14 hari atau 2 minggu. Pantau kondisi tubuh jika ada gejala, konsultasikan melalui telepon ke tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan terdekat gitu. Jadi kalau udah dari luar negeri biasanya diwajibin untuk isolasi dulu karena kita nggak tahu bakal terkena virus atau enggak gitu. Next. Melakukan physical distancing untuk mencegah penyebaran virus coronavirus. Ini yang pertama ada mengurangi kontak antar warga. Yang kedua menghindari kerumunan, pertemuan publik dan tempat-tempat umum. Jaga jarak dengan orang lain lebih dari 1 meter. Terus membantu mengurangi atau memperlambat penyebaran penyakit. Terus diharapkan tindakan itu mengurangi orang sakit untuk memiliki kontak dengan orang sehat. Dan yang terakhir, bentuk physical distancing yaitu tidak bersalaman, menunda acara-acara besar seperti pertemuan masyarakat, hiburan, olahraga, atau bisnis. Next. Lanjut sama Diego. Boleh. Sekarang kita ngebahas kasus coronavirus. Yang pertama, hampir 80% orang mengalami gejala ringan dan pulih dalam 2 minggu. Meskipun bergejala ringan, tapi bisa menularkan kepada orang lain yang beresiko lebih tinggi. Karena itu, karantina diri ketika sakit. Yang kedua, sebagian besar gejala dapat diobati dengan perawatan medis yang tepat waktu. Jika merasa sehat, namun memiliki riwayat perjalanan 2 minggu. Yang lalu ke negara dengan transmisi lokal COVID-19, segera monitoring diri sendiri dan monitoring kesehatan diri. Terus merasa pernah kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19, segera lapor ke petugas kesehatan atau hotline center Corona 119-XT9. Next. Sudah habis ya, beres. Sekian dari kami berdua. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapatkan untuk diaplikasikan dan dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, jangan lupa bahwa acara giveaway kami masih berlangsung. Ada GoPay 50.000 untuk peserta yang upload foto terbaik saat webinar. Foto diunggah di medsos pribadi dan mention medsos pribadi. Boleh di Facebook maupun di Instagram. Jangan lupa juga di tag kampus kita ya, Ars University. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini gak ada sesi tanya jawab. Ya, mau nanya nih. Boleh. Kan tadi tuh ada tentang vaksin ya. Apa pendapat kalian tentang vaksin? Kan katanya tuh vaksin tuh ada pendapat yang katanya tuh vaksinnya ada yang beda-beda.
Nah, kalau kalian tuh pendapatnya adanya vaksin di Indonesia tuh gimana? Boleh mau dijawab sama siapa? Diego. Boleh, boleh, boleh. Kalau menurut saya pribadi ya, pasti mungkin sih beda dari orang-orang lain. Kalau saya masuknya vaksin ke Indonesia ini malah menjadi warga Indonesia ini menjadi ricuh. Maksudnya ricuh tuh banyak berbagai pendapat yang bilang kalau ini bohong atau malah membuat jadi tambah sakit atau juga mungkin ada yang menjadi sembuh. Tapi kalau saya sih masih percaya nggak percaya ya, karena ada beberapa kabar yang orang-orang yang divaksin malah menambah risiko mendapatkan penyakit malah lebih jadi besar. Kalau menurut saya, karena saya mendapat beberapa berita seperti itu. Mungkin ada beberapa orang juga yang mendapat berita baik, mungkin bisa kasih tahu apakah ada semenjak orang memakai vaksin yang dapat menjadi baik tubuhnya atau tidak. Seperti itu. Ada lagi. Ada lagi. Itu kan ada nih, kan di sini tuh katanya ada vaksin. Nah, kalau Ya. misalnya semua orang udah divaksin, apa perlu ada isolasi mandiri juga atau enggak? Kalau kata menurut kalian? Oke, kalau misalnya pemerintah sudah memastikan vaksin ini benar, bisa gitu memastikan ke masyarakatnya kalau vaksin ini udah kalian pasti sembuh atau pasti aman dari COVID. Ya isolasi untuk apa? Berarti kan sekolah, seperti sekolah, kuliah, atau pekerjaan bisa dibuka dengan normal lagi kan? Kalau misalnya pemerintah bisa memastikan si vaksin ini benar. Dan Maaf pasti gitu. dipotong dulu. Boleh. Kalau nggak salah waktu aku lihat berita sih kayak katanya siapa sih yang itu artis yang udah divaksin teh Raffi Ahmad ya. Iya, Ahmad. Raffi Ahmad. Nah, itu. Katanya tetap social distancing masih berlaku katanya gitu. Tuh Berarti guys, kalau jadi belum ada kepastian dari pemerintah, berarti social distancing dan isolasi yang lain-lain berarti masih berlaku sampai pemerintah memberi informasi yang pasti. iya betul. Gitu. Siapa tadi yang nanya, Dinda ya? Iya, Dinda. Nah, Ada lagi Dinda pertanyaannya? Udah sih itu dulu aja. yang lain mungkin. Mana nih MC-nya nih? Yang lain? Coba MC-nya ditanya lagi, ada yang mau nanya lagi nggak? Ada pertanyaan lagi kah semuanya yang hadir? Apa sudah jelas? Sudah cukup? Sepertinya udah ya. Halo. Udah nih kayaknya. Halo, halo. Ayo guys, nggak ada lagi yang mau nanya? Atau udah aja, udah paham? Karena ngantuk ya. Udah aja? Jika tidak ada, akan diakhiri untuk pertemuan ini. Mumpung masih ada waktu, boleh kalau masih ada. Kalau tidak, akan diakhiri oleh MC-nya. Sekian dari kelompok Udah aja, kami. Cina kayaknya. Mohon maaf apabila ada
ataupun masih banyak yang kurangnya karena kami di sini masih belajar. Berproses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih teman-teman. Makasih semuanya. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama.